Tangis ayah. Aku mungkin adalah salah satu dari sekian banyaknya anak laki-laki yang menjadikan ayahnya sebagai role model dalam hidup. Terlebih aku adalah anak sulung. Figur pria yang aku lihat pertama kali jelas beliau. Banyak hal yang aku dapat dan contoh dari bagaimana ayahku berlaku. Seperti bagaimana cara bertanggung jawab, berani mencoba banyak hal, sampai tidak mudah meminta tolong sebelum berusaha maksimal terlebih dahulu. Tapi tidak sedikit juga pelajaran yang diajarkan langsung padaku. Salah satunya yang paling aku ingat adalah ayah pernah berkata kalau laki-laki tidak boleh menangis. Nasihat itu selalu aku ingat dan coba untuk turuti. Sebesar apapun masalah yang aku alami, aku selalu berusaha keras untuk tidak menangis. Pernah beberapa kali dihadapkan momen yang membuatku hampir menyerah dan merasa tidak bisa menahan tangis. Tapi, fakta bahwa ayahku tidak pernah menangis membuatku berpikir, jika dia saja bisa, kenapa aku harus menyerah? Pola pikir itu akhirnya berevolusi menjadi sebuah prinsip. Sesuatu yang aku jadikan pegangan terakhir saat keteguhanku menahan air mata mulai goyah. Sampai pada suatu hari di mana aku memergoki perempuan yang sudah 5 tahun aku pacari berselingkuh. Aku yang saat itu kebetulan sedang nongkrong bersama seorang teman di sebuah coffee shop, tidak sengaja melihat pacarku sedang saling suap dengan laki-laki lain di kafe seberang. Awalnya aku masih bisa menahan tangis. Bahkan, sesaat setelah kejadian itu, aku langsung bisa membiasakan diri dan kembali tertawa. Namun, di tengah obrolan, Niko tiba-tiba bertanya dengan wajah yang serius. Bas, lu nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa gimana, Nik? Balasku bingung. Ya barusan kan ada insiden yang nyakitin banget, Bas. Lu nggak sedih? Atau emosi gitu? Oh, itu. Ya sedih sih. Emosi juga. Emang kenapa? Kok lu tiba-tiba nanya gitu? Tanyaku masih bingung. Serius? Kok gue lihat lu santai banget kayak nggak terjadi apa-apa? Tanya Niko lagi. Bas, lu nggak apa-apa? Tambahnya. Lah, apa sih? Kok balik ke situ lagi sih, Nik? Bas, jawab. Lu nggak apa-apa? Kali ini Niko bertanya sambil memajukan badannya ke arahku dan menatapku dalam. Tatapannya seperti masuk ke dalam mataku dan membuka keran air mata yang selama ini bahkan tidak pernah tersentuh. Aku menangis. Untuk pertama kalinya dengan tubuh dewasaku. Sebenarnya kejadian itu bukanlah kegagalan terdahsyat yang kupunya. Tapi, mungkin itu terjadi karena hasil akumulasi luka yang aku tahan selama ini. Kuubah posisi dudukku membelakangi Niko. Aku merasa sangat malu. Tidak seharusnya aku selama ini. Namun sekeras apapun aku menahan tangisanku, tidak bisa membuatnya berhenti. Niko terlihat membiarkanku menangis sampai puas. Setelah aku menyapu tetesan terakhir di tepian mataku, Niko baru berani membuka obrolan. Bas, gue nggak bermaksud sok tahu dan ikut campur sama hidup lo. Cuman kalau lo lagi sedih banget sampai bikin lo pengen nangis, saran gue sih keluarin aja, Bas. Katanya prihatin. Tapi ini bukannya cowok gak boleh nangis ya? Jawabku dengan nada setengah terisak. Omong kosong apaan tuh? Sejak kapan nangis punya gender? Semua orang boleh nangis lah, Bas. Bahkan kata dosen gue, nangis itu penting banget buat kesehatan mental tau, Bas. Dan kalau ditahan bisa jadi depresi ntar. Soalnya emosinya cuma dipendem, nggak dicurahin. Tambahnya, apa yang dikatakan Niko membawaku dalam kebingungan. Mana yang lebih benar? Perkataan ayah atau apa yang barusan aku dengar dari Niko? Susah untuk meragukan apa yang diajarkan sosok yang selama ini menjadi panutanku. Tapi aku juga tidak bisa memandang sebelah mata ucapan Niko. Karena dia adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi. Jadi, apa yang diucapkan tadi bukan hasil karangannya. Niko benar-benar mengenalkanku persepsi baru tentang menangis. Setelahnya, dalam beberapa kesempatan, aku mencoba tidak ragu lagi untuk menangis jika memang masalah yang menimpaku sangat berat.
Meskipun hanya bisa kulakukan saat benar-benar sendirian. Tapi, apa yang dikukatakan mulai menunjukkan kebenarannya. Karena secara mental aku merasa lebih seimbang. Tidak lagi mudah uring-uringan dan tertekan. Sensasi lega yang ditimbulkan seusai menangis juga membuatku lebih cepat menerima kondisi yang sedang terjadi. Tapi, selain banyaknya dampak baik yang aku terima, kejadian itu juga memberikan dampak buruk yang cukup menghantui pikiranku. Satu hal yang mulai muncul setelah aku menemukan efek baik dari menangis. Jadi, apakah selama ini ayah diam-diam menangis di belakangku? Atau malah menahan semua lukanya? Pertanyaan itu berputar di kepalaku berhari-hari, dan aku tidak bisa menjawabnya sendiri. Akhirnya aku bertanya kepada ibuku, orang terdekat yang menurutku paling tahu soal ayah. Namun sayang, jawaban yang aku dapat bukanlah jawaban yang aku ingin dengar. Karena kata ibuku, selama 20 tahun lebih mereka menikah dan hidup bersama, ayah tidak pernah sekalipun menangis. Yang mana berarti ayah selalu menahan semua lukanya selama ini. Jika apa yang dikatakan Niko saat itu benar, maka ada kemungkinan mental ayah sedang tidak baik-baik saja. Bahkan bisa berujung depresi. Dan aku tidak mau hal buruk itu terjadi padanya. Ketakutan itu membuatku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan perkataan ibuku. Karena aku ingin memastikan bahwa ayah pernah menangis dan tidak menahan semua luka yang bisa membuat mentalnya terganggu. Toh ibu tidak setiap saat ada di dekat ayah. Jadi masih ada kemungkinan ayah menangis tapi ibu tidak tahu. Bermodalkan teori itu, aku memutuskan mulai saat ini sebisa mungkin aku ada di dekat ayah. Seminimal-minimalnya ada di saat beliau sedang tertimpa musibah yang berpotensi membuat dia menangis. Dan di saat itu terjadi, aku tidak boleh sedetik pun melepaskan pandanganku padanya. Sudah 1 tahun berlalu, tapi belum ada hasil yang kutuai. Jangankan mendapati ayahku sedang menangis, sedih pun cuma sekali kulihat. Saat adikku, anak kesayangannya, harus opname 2 minggu karena demam berdarah. Fakta itu membuat rasa takut dan khawatir yang aku rasakan semakin parah. Padahal, ada satu momen yang menurutku amat sangat berpotensi membuat ayahku menangis. Yaitu saat nenekku, ibu kandung ayah, berpulang 3 bulan lalu. Hari itu kami sekeluarga sangat terpukul setelah mendengar kabar itu. Terlebih ayah, karena ayah sangat dekat dengan nenek. Ekspresinya sangat asing di mataku. Aku tidak pernah melihat ayah selinglung ini. Tatapannya kosong, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Reaksinya itu sampai membuatku berinisiatif mengambil peran ayah untuk menyetir menuju rumah nenek. Biasanya ayah akan melarangku, karena memang aku belum punya SIM A dan rumah nenek ada di luar kota. Tapi saat itu, dia hanya bisa pasrah duduk di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan, ayah tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan, tangisan histeris ibu dan adikku yang duduk di belakang tidak mempan mengusik lamunannya. Sangat bisa kurasakan betapa keras kesedihan itu menghantamnya. Tapi yang aneh, kondisi ini belum juga mampu mengundang tangisnya. Beberapa kali aku berhasil mencuri pandang ke arahnya. Dan benar, tidak pernah kutemui matanya basah sedikit pun. Yang akhirnya membuatku berkesimpulan bahwa mungkin air matanya masih bisa dia tahan dan baru pecah saat nanti melihat jasad nenekku. Namun ternyata dugaanku salah. Karena sesampainya di sana dan melihat tubuh nenekku yang sudah ditutupi kain jarik, ayah masih terlihat sama seperti sebelumnya. Terdiam dengan tatapan kosong, tapi tidak menangis. Hal itu membuatku semakin penasaran dan tidak mau meninggalkan ayahku barang sebentar saja. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya, berharap tiba-tiba tangisannya tidak mampu lagi dia bendung. Ayah akhirnya bergerak. Setelah lebih dari 1 jam hanya duduk memandangi nenek. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga nenek, lalu membisikkan sesuatu. Suara ayah terdengar pelan dari tempatku duduk, namun cukup jelas, sampai aku bisa tahu apa yang diucapkannya. Ayah meminta maaf karena tidak bisa menemani ibunya di saat-saat terakhir. Dia juga berterima kasih karena sudah dirawat dan dibesarkan dengan baik dan tulus. Kemudian ayah menyudahi kalimatnya dengan mencium kening nenek,
lalu kembali menutupkan kain jarik yang tadi dibukanya. Apa yang barusan terjadi di depanku meluruhkan air mataku. Sebuah pemandangan yang begitu menyesakkan dada. Aku menangis sampai terisak. Tapi tidak dengan ayah. Dia masih terlihat tegar setelah momen berpamitan tadi. Aku masih belum menyerah. Aku masih percaya bahwa kepergian nenek untuk selama-lamanya ini bisa membuat ayahku menangis dan melepaskan semua luka di hatinya. Kemanapun dia pergi, aku selalu mengekorinya. Tidak sedetik pun kulepaskan dia dari pandanganku. Bahkan, aku sampai ikut turun ke liang lahat, bersebelahan dengan ayahku. Tapi tetap saja, tidak kutemui beliau menangis. Lalu aku berpikir, mungkin dia butuh waktu sendirian untuk bisa mengeluarkan air matanya. Akhirnya, aku memutuskan untuk sekali ini membiarkan ayah sendirian saat dia ingin masuk ke kamar mendiang nenek. Tapi aku tetap mengawasinya dari jauh, mengintip dari sela tirai yang menjadi pengganti pintu. Sebisa mungkin kuusahakan ayah tidak menyadari keberadaanku. Dan sepertinya berhasil. Dari luar, aku lihat dia sedang duduk di ranjang, sambil memandangi foto-foto dalam figura yang tertata di dinding kamar. Lalu diambilnya salah satu, dan kembali duduk. Ditetapnya foto itu dengan seksama, senti demi senti, seperti melempar pikirannya ke masa di mana momen itu diabadikan. Sesekali bibirnya terlihat bergerak, mengucapkan sesuatu yang hanya didengar ayahku sendiri. Kemudian dia memeluk foto itu sambil memejamkan mata. Semakin erat pelukannya, semakin sampai padaku kepedihan yang dia rasakan. Sangat terasa sampai membuatku tidak sadar meneteskan air mata. Ini sudah kali kedua aku menangis melihat apa yang dilakukannya. Tapi ayah sendiri masih sama seperti sebelumnya, tidak menangis. Sejujurnya setelah kejadian itu, aku kehilangan harapan untuk bisa melihat tangisan ayah. Karena bagiku tidak akan ada yang lebih menyedihkan bagi ayah selain kematian nenek. Rasa khawatirku sekarang sudah di puncak tertinggi. Bahkan, sampai membuatku mencari fakta yang membuktikan apa yang pernah disampaikan Iko adalah hal yang salah. Karena aku benar-benar takut ayah menjadi depresi karena terlalu sering menahan diri untuk menangis. Ini benar-benar membuatku gila. Bisa-bisa malah mentalku yang terganggu karena terlalu keras memikirkan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi refreshing sebelum hal buruk itu benar terjadi. Dan nongkrong bersama teman-teman sepertinya pilihan yang pas untuk mengalihkan pikiran kusutku. Aku langsung menghubungi mereka via WhatsApp grup. Dalam hitungan detik, semua anggota grup mengiyakan ajakanku. Setelah menentukan titik temu yang disepakati bersama, aku langsung bersiap dan tancap gas menuju lokasi. Jalanan malam ini terlihat lebih sepi dari biasanya, membuatku dan hampir semua pengendara yang kutemui melaju dengan kecepatan tinggi. Perjalananku pun jadi lebih singkat. Kurang 2 belokan lagi, dan aku akan sampai di tempat pertemuan. Namun nahas, tepat setelah belokan pertama, aku melihat ada truk datang dari arah yang berlawanan. Truk itu sedang menyalip mobil dan membuatnya masuk ke jalurku. Aku dengan cepat membanting setirku ke arah kiri untuk menghindari tabrakan. Tapi hal itu malah membuatku kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke aspal. Kepalaku membentur trotoar dengan sangat keras. Saking kerasnya, sampai membuatku yang memakai helm full face ini kehilangan kesadaran. Saat terbangun, aku sudah terbaring di atas berangkar. Terlihat ayah, ibu, dan adikku berada di sebelah kanan. Mereka jalan setengah berlari mengikuti kecepatan tim medis yang mendorongku. Dengan samar kulihat wajah ayah yang kebetulan berada paling dekat denganku, sangat panik. Ekspresinya lebih serius daripada yang dia keluarkan saat adikku sakit waktu itu. Dari yang mampu ku dengar, perawat itu memberitahu ayah bahwa aku telat dievakuasi. Karena memang seperti yang aku katakan, jalanan sedang sepi. Badanku cukup lama tergeletak di pinggir jalan, sampai akhirnya ada pengendara motor yang melihatku dan langsung menghubungi rumah sakit. Informasi itu memperburuk reaksi ayah. Tapi entah kenapa, aku malah senang melihatnya. Seperti membawa kembali harapanku yang sempat pupus. Namun,
Belum sempat kulihat air matanya keluar, tiba-tiba pandanganku kembali gelap. Bahkan, rasa sakit yang aku rasakan di sekujur tubuh seketika tidak lagi terasa. Padahal, sebelumnya begitu menyiksa. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dalam hati, aku berharap dapat segera sadar dan melihat tangisan ayah. Ada yang menggendong tubuhku. Saat hendak diletakkan, aku merasakan air menetes di lenganku. Diikuti isakan yang rasanya ku kenal dari mana sumbernya. Itu adalah suara ayah. Dengan kata lain, yang membasahi lenganku adalah air matanya. Hal itu sangat menenangkan hatiku. Aku jadi tidak perlu khawatir lagi tentang mentalnya. Dia tidak lagi menahan luka di hatinya. Akhirnya, setelah sekian lama dia menangis juga. Tapi sayang, aku tidak bisa melihatnya.